Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian tematik yaitu spesial Maulid. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Ustadz Adi Esos. Beliau ini adalah guru kita dan juga motivator kita di Tafkir Channel. Sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Adi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Baik pemirsa, inilah guru kita dan nanti kita akan menimba ilmu bersama beliau. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan pemirsa di rumah. Baik pemirsa, kita ini kan di bulan Maulid ya. Kita akan bertanya kepada Ustadz terkait tentang Maulid nanti. Ustadz, kita ini kan tidak pernah ya bertemu dengan Rasulullah. Nah, tapi kita ini kok harus cinta kepada Rasulullah. Nah, mengapa kita harus cinta kepada Rasulullah, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seseorang itu mencintai seseorang karena berarti seseorang yang kita cintai itu punya arti besar buat kita. Misalnya kita mencintai orang tua kita karena orang tua kita lah yang mengandung, yang mendidik, ya, sehingga membesarkan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadikan kita harus mencintai Rasulullah? Sementara kita bertemu aja tidak, kan betul. Begitu ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Beliau membawa Islam, ya, menyampaikan kepada manusia yang Islam itu sendiri menjadi sarana kita agar kita itu bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sangat wajar ya kalau bagi kaum muslimin itu wajib ya, sifatnya wajib mencintai Rasulullah karena dengan perantaraan beliau lah kita mengenal Islam. Kita ditunjuki jalan yang terbaik bagaimana harus hidup di dunia, dan harapannya tentu saja kita bisa bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti. Nah, itulah poin yang perlu kita perhatikan kenapa kita mencintai Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita ini kan harus mencintai Rasulullah. Seberapa besar cinta yang harus kita berikan, yang harus kita curahkan kepada Rasulullah? Apakah seperti kita mencintai orang tua kita, saudara kita, atau anak-anak kita? Gimana, Ustaz? Nah, ada kisah menarik yang pernah kita dengar ya lewat hadis dari apa yang Umar bin Khattab ya ketika bergandengan dengan Rasulullah, beliau itu menyampaikan bahwasanya, ya Rasulullah, demi Allah aku mencintaimu. Ya, kata Umar bin Khattab, demi Allah aku mencintaimu ya lebih dari orang tua, lebih dari harta, kecuali diriku. Nah, ketika mendengar seperti itu, Rasulullah itu menegur kepada Umar bin Khattab, jangan begitu, kamu harus mencintaiku lebih dari segalanya. Maka Umar bin Khattab meralat ya pernyataan tadi ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari segalanya termasuk diriku, kan begitu. Apa kata Rasulullah setelah itu? Nah, itulah kesempurnaan iman ya, bahwa seorang muslim itu memang cintanya harus lebih besar daripada dirinya, hartanya, keluarganya ya, seperti itu. Dan itu dibuktikan pada waktu kita lihat bagaimana misalnya Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah itu mau hijrah, beliau itu rela menggantikan posisi Rasulullah ya. Ya, karena Rasulullah pada waktu hijrah kan dicari orang-orang Quraisy. Nah, beliau menggantikan tidur di tempatnya Rasulullah. Kan risikonya mati itu jelas ya kan, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ya. Bagaimana seorang muslim itu yang mengaku beriman, mencintai Rasulullah itu gak boleh nanggung cintanya, kan begitu ya. Harus 100%. Betul, harus melebihi dari apa yang dia miliki, bahkan dirinya. Itulah
harusnya besarnya cinta kita itu seperti itu. Masya Allah. Oke. Kita ini kan tadi sudah mendengarkan bahwa kita itu harus cinta lebih besar kepada Rasulullah. Nah, ketika kita sudah cinta kepada Rasulullah, apakah Rasulullah itu cinta kepada kita? Mungkin bisa dijelaskan apa terkait apa literasi atau apa yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu juga cinta kepada kita. Ya, baik. Jadi Rasulullah berjuang mendakwakan Islam, ya, sehingga sampai kepada kita. Perjuangan itu adalah membuktikan bahwa beliau itu ada mencintai kita, gitu ya. Ya, kenapa? Andai kata misalnya nggak ditersampaikan bagaimana Islam itu sampai pada diri kita, ya kita nggak akan dapat petunjuk, kan begitu ya. Padahal itulah pentingnya kita itu mendapat petunjuk Islam, sehingga ketika kita mau berjalan di dalam Islam itu, jaminannya apa? Ya bahagia di dunia dan akhirat. Nah, itu adalah wujud bagaimana Rasulullah mau memperjuangkan, ya. Nah, sampai-sampai kalau kita lihat di sirah itu, ketika Rasulullah mau wafat pun, itu beliau menyebut apa? Umati kan, begitu. Artinya apa? Yang ada di pikiran beliau itu adalah umatnya. Karena beliau tahu, beliau khawatir bahwasanya ketika beliau itu nanti sudah menyampaikan seperti itu, beliau tidak ada, apakah pertanyaannya umatnya itu nanti akan taat pada Allah dan Rasulnya, kan begitu. Karena itu syarat, ya itu. Jadi itulah menunjukkan bahwa sampai akhir hidup beliau itu Rasulullah itu memikirkan kita. Jadi aneh kalau Rasulullah itu memikirkan kita aja, kita sendiri yang hanya berislam tapi tidak mencintai Rasulullah lebih dari segalanya. Karena padahal itu adalah kita diberi petunjuk jalan yang lurus, jalan kebenaran, ya, jalan yang memberikan kita selamat, bahagia dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi memang perjuangan Rasulullah itu kepada umat itu tidak main-main, ya. Jadi beliau itu meninggalkan dua pusaka, yaitu ada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, ya. Seluruh umat manusia. Ya. Nah, begini Ustaz, ketika di momen Maulid seperti ini kan banyak, ya, kaum muslim itu yang istilahnya Evo, jadi memperingati hari Maulid itu dengan katakan apa, dengan tasyakuran, dengan apa, menyantuni anak yatim, terus bersedekah. Apakah itu cukup Ustaz untuk dikatakan itu cinta kepada Rasulullah? Ya, jadi kalau kita bahagia dengan kelahiran Rasul itu memang ya sudah seharusnya, ya. Karena beliaulah dengan adanya beliau lahir di dunia ini, kita bisa menjadi muslim, kita ditunjukkan arah yang benar bagaimana hidup, ya, itu sudah sewajarnya, ya, sudah seharusnya, kan begitu. Tapi itu tidak cukup, karena esensi dari Rasulullah di dunia ini adalah bagaimana manusia ini mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi esensinya itu yang harusnya menjadi prioritas, menjadi evaluasi kepada diri kita masing-masing sebagai seorang muslim yang mengaku beriman, kan begitu. Ya, apakah kehidupan kita, amal kita, ya kan, dari mulai tingkat kita itu individu, keluarga, bahkan negara, itu sudah menjadi amal yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ketaatan kita pada Allah. Nah, itu yang harusnya menjadi bahan evaluasi prioritas yang menjadi, karena itu esensi dari risalah Islam itu hadir, ya, bagaimana aturan Allah itu menjadi aturan yang mengatur kehidupan manusia, ya. Jadi itu yang harus kita perjuangkan, kan. Kalau kita kenyataannya saat ini belum, ya, aturan Islam belum menjadi way of life, ya, itulah yang harusnya kita perjuangkan, kan begitu, ya. Masya Allah. Jadi begitu pemirsa, ya. Jadi momen Maulid itu tidak cukup hanya bergembira saja, tetapi kita juga harus way of life dengan syariat Islam. Jadi kita harus berjuang, berusaha bagaimana dua pusaka itu tegak. Mungkin seperti itu, yang saya tangkap. Masya Allah. Baik pemirsa, mungkin itu sementara paparan dari kita berbincang dengan Ustadz Adi. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua, supaya kita senantiasa bersemangat untuk kembali kepada jalan Allah, yaitu
Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Adi yang telah hadir di studio ini, dan kepada pemirsa kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.